Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tutorial ketiga, Mutola'ah Nahwu Shorof. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas mengenai kalimat sempurna, di mana kalimat sempurna itu merupakan bentukan dari kalimat atau jumlah, gitu ya. Dimana kita juga sudah mengetahui bahwasannya kalimat itu memang tersusun atas kata. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai kalimat sempurna, mengenai kalam yang tersusun atas lafadz, murokab, mufid, al-wad'i, maka sekarang kita membahas susunannya. Suatu tulisan besar di dalam sebuah buku pasti tersusun atas tulisan-tulisan atas paragraf-paragraf. Paragraf-paragraf tersusun atas kalimat-kalimat dan kalimat-kalimat tersusun atas kata dan kata. Nah, sekarang kita membahas bagiannya itu, katanya itu. Nah, sekarang kata itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimah, ya. Jadi kata, ya, kata di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kalimah. Lalu kalau kita berbicara mengenai pembagiannya, kata itu ada apa aja? Kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak banget. Ada kata sifat, kata kerja, kata benda, kata apa lagi? Kata depan, kata hubung, kata sambung, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Hanya ada kata benda, kata kerja, dan juga kata hubung atau kata sambung. Hanya ada 3 ini. Yang mana namanya itu di dalam bahasa Arab itu adalah ismun atau ismun, fi'lun, lalu yang terakhir adalah harfun. Walaupun sebutannya kita biasa mengatakan bukan ismun, fi'lun, harfun, tapi isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Hanya ada 3 itu. Kalau ingin lebih mendalam lagi, intinya semua huruf di dalam bahasa Arab, semua tulisan di dalam bahasa Arab kalau kita berbagi menurut kata-katanya, maka semua di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 macam kata, 3 macam kalimah, yaitu kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Secara pragmatis dan praktis kita bisa coba langsung menuju ke contohnya. Di dalam menganalisa suatu kalimat dalam bahasa Indonesia pun saya kira sama. Cuman tentu saja ketika ditransliterasikan, ketika dipindahkan, ditranslatekan dari bahasa Indonesia menuju bahasa Arab, pasti akan terjadi perubahan. Contoh, di dalam bahasa Indonesia misalnya kita mengenal ada kalimat Zaid adalah pelajar, gitu ya. Zaid adalah pelajar. Ini dari sini aja kita sudah tahu ini ada 3 kata. Zaid 1 adalah 2, pelajar 3. Ternyata Zaid adalah pelajar ini kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab ini hanya cukup 2 kata. Zaidun tolibun. Zaidun, Zaid, tolibun, pelajar. Di mana sudah menyimpan kata adalah itu sendiri. Kata adalah sudah tersimpan di sini. Jadi tidak perlu. Yang jelas ketika Zaid adalah pelajar itu ditranslate ke dalam bahasa Arab, itu hanya menimbulkan 2 kata, Zaidun sama tolibun. Dan itu memang kompetensi pertama ketika kita ingin belajar kata. Harus mampu memisah-misah dulu kata per kata. Zaidun tolibun terdiri dari 2 kata. Yang bawahnya Fatimatun, Qoimatun, ini terdiri dari 2 kata juga. Yang secara arti Fatimah adalah orang yang berdiri. Ternyata dalam bahasa Arab hanya 2 kata, dalam bahasa Indonesia itu sudah bisa 5 kata. Dalam bahasa Indonesia pun tadi kita kan tahu kalimah ada 3 ya, kata benda. Dalam bahasa Arab ada kata benda, isim, fi'il, dan huruf. Kata benda, kata kerja, dan kata hubung. Nah, dari sini kita bisa lihat Zaidun dari maknanya saja. Zaidun itu kan berarti manusia berarti dia benda, berarti ini isim. Tolibun, pelajar juga manusia, dia juga pasti isim. Fatimatun, Fatimah manusia, isim. Qoimatun, orang yang berdiri, berarti kan orangnya, berarti orang yang berdiri berarti dia juga isim. Berarti Zaidun isim. Ini semuanya isim, kata benda semua. Tapi kalau kita dari bahasa Indonesianya ini agak berbeda lagi. Zaid kata benda adalah kata hubung, pelajar kata benda, kata hubung, kata benda, kata hubung, berdiri ini kata kerja. Nah, ini udah beda lagi. Jadi intinya kalau kita berbicara bahasa Indonesia bahasa Arab memang berbeda, dan memang kalau dari sini berarti bahasa Arab memang lebih simpel, lebih ringkas.
Jadi itu contoh bagaimana cara untuk menganalisa kalimat melalui kata per kata. Kita bagi per kata. Contoh selanjutnya nomor 3 dan 4. Ana mahirun. Atau kita ke contoh yang agak panjang dulu, ke contoh nomor 6 dan 7. Nah, contoh nomor 6. Zaid sedang mempelajari ilmu bahasa. Tolaba Zaidun ilmal lughati. Tolaba itu artinya mempelajari. Tolaba artinya mempelajari. Ini berarti karena artinya mempelajari, berarti ini fi'il. Zaidun isim, ilmu itu adalah isim, al-lughah bahasa juga isim. Berarti di sini nomor 6 ini ada 4 kata, yaitu fi'il kata kerja, kata benda, kata benda, kata benda. Fi'il, isim, isim, isim. Itu cara untuk menganalisa kalimat lewat kata per kata. Nomor 7, takumu ya. Takumu Fatimatun amamal masjidi ya. Di sini ini juga takumu itu artinya adalah berdiri, berarti adalah fiil ya. Fiil, Fatimah isim orang, amama ini juga kata benda, walaupun kalau dalam bahasa Indonesia artinya di depan. Di depan ini kan keterangan atau tempat atau bisa dikatakan kata depannya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab amama ini merupakan isim. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Masjid jelas ini merupakan kata benda. Jadi fiil, isim. Nanti kalau lebih lanjut, ini fiilnya fiil apa? Fiil mudhari, isim alam, isim dzaraf, isim mufrad. Nah, nanti bisa seperti itu, atau isim makan juga bisa. Itu kalau sudah lebih lanjut lagi. Yang jelas ini kompetensi pertamanya adalah kita mampu untuk ketika berhadapan dengan kalimat, kita mampu membagi-bagi kalimatnya sesuai dengan jumlahnya, sehingga kita tahu mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Itu yang terpenting. Coba kita cari yang ada hurufnya sekarang ya. Belum dapat huruf dari tadi. Nah, ini dia nomor 10. Sallallahu alaihi ya, sallallahu alaihi. Allah bersolawat alaihi ing ngatasi Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Sholat bersolawat, fi'il Allah, ini adalah isim. Jadi ini bukan mengatakan kalau Allah itu benda ya, tapi kata Allahnya itu sendiri. Kata Allah itu adalah isim, bukan Allahnya, tapi kata Allahnya itu isim atau kata benda. Alaihi, nah ini yang perlu lebih jeli. Alaihi ini bukan satu kata, walaupun tersambung, tapi ini bukan satu kata, ini dua kata. Ada ala sama hi. Hi ini kata sendiri, jadi ada 4 kata. 1, 2, 3, 4. Ada shola, Allah, ala, sama hi. Shola ini jelas artinya bersolawat, fi'il. Allah kata benda, isim. Ala ing ngatasi, kepada. Nah, kepada ini ala ini yang disebut sebagai huruf atau kata hubung dalam bahasa Indonesia. Huruf hi itu kembali kepada Nabi Muhammad. Artinya dia adalah kata gantinya, kan gitu. Artinya nya gitu kan. Allah bersolawat kepadanya, di mana nya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Nya di sini dia adalah kata ganti Nabi Muhammad. Nya adalah kata ganti yang disebut sebagai isim domir. Hi ini juga isim. Berarti shola, fi'il, Allah, isim, ala, huruf, hi, isim. Seperti itu. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Bisa tahu kayak gitu dulu. Bisa mengira-ira ketika dalam suatu kalimat dipecah menjadi kata-kata itu ada berapa kata, lalu mampu mengidentifikasikan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Kalau mau lebih jelas lagi, bahkan dalam satu Al-Quran ya, satu Al-Quran, mushaf Al-Quran semua hanya terdiri dari 3 kata itu. Hanya terdiri dari 3 jenis kata. Hanya terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Tidak ada yang lain. Di dalam satu Al-Quran penuh itu semua, karena itu merupakan kalam ilahi, itu hanya terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Karena apa? Karena kalam itu terdiri hanya dari isim, fi'il, dan huruf, nggak ada yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia banyak banget ya, ada kata depan, kata sifat, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab hanya ada 3, kata benda, kata kerja, kata hubung, isim, fi'il, huruf. Sekarang kita akan masuk ke literasinya atau contoh atau dasar yang kita pakai, masih di kitab Jurumiyah ya, di terlanjutannya yang kemarin. Al-kalamu huwa lafdhu al-murakkab al-mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan
Wa aksamuhu lan saya baca secara literasi dulu. Wa aksamuhu utawi dumdumane pembagiane kalam iku salah satun ana telu. Ismun rupane siji isim, wa fi'lun lan nomor loro fi'il, wa harfun lan nomor telu huruf, jaa kang tumeka apa huruf limaknan marang makna. Tumrap marang makna gitu aja. Dalam bahasa Indonesia, wa aksamuhu pembagian atau dumduman dari kalam. Kalam itu tersusun atas 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Yang pertama adalah kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga adalah kata hubung. Di mana kata hubung ini diberikan penjelas lagi. Kata hubungnya bukan sembarang kata hubung. Kata hubungnya adalah kata hubung yang ja'ali maknan. Ja'ali maknan artinya dia memiliki makna. Karena tidak semua huruf dalam huruf hijaiyah itu ada maknanya. Contoh misalnya huruf apa? Huruf ja gitu. Ja itu kalau hanya berdiri sendiri ja itu nggak ada maknanya. Kalau kalau berdiri sendiri itu ada maknanya. Wa itu kan artinya bisa dan. Atau misalnya li atau la ya. La itu bisa artinya kepada. Tapi kalau ja saja itu nggak ada maknanya. Maka dari itu di sini disyaratkan huruf atau kata hubung di sini adalah huruf yang memiliki makna. Itu ya, jadi ada isim, fiil, huruf. Itu adalah secara literasinya seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan contoh-contoh yang tadi untuk memperjelas lagi ya, untuk lebih mendetailkan lagi. Oke, di sini ada 10 contoh, nomor 1, 2, 6, 7, dan 10 sudah dikerjakan tadi, sudah dicoba untuk dianalisa mana yang isim, fiil, dan huruf. Anda bisa ikut belajar, silakan Anda pause video ini, lalu Anda coba kerjakan sendiri yang belum dikerjakan. Nanti setelah Anda pause, nanti bisa lanjut menyimak video ini untuk menyimak jawabannya. Saya anggap Anda sudah mengerjakan, kalau ingin mengerjakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah sekarang kita coba untuk menganalisa soal yang lain, nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Nomor 3 dulu, nomor 3 di sini ada ana mahirun. Ana artinya saya. Mahirun artinya adalah orang yang pintar atau orang yang pandai ya, orang yang pintar. Ana mahirun jelas ya. Ana itu isim, ana isim, mahirun isim. Hum mereka isim, al muslimuna orang-orang muslim juga isim, mina itu dari, itu adalah huruf ya, kata hubung. Al Madinah dari kota gitu ya, dari kota berarti dia juga merupakan kota adalah isim. Jadi ini kita sedang menganalisa kata memang dari sisi maknanya. Dari maknanya kita ingin tahu dia itu isim, fiil atau huruf. Lalu yang selanjutnya ada al-miyahu. Al-miyahu artinya air. Air itu berarti dia isim. Ala itu berarti dia huruf. Arba'ati 4 itu juga huruf isim. Lalu aksamin pembagian gitu kan berarti dia juga merupakan isim. Berarti al-miyahu ala arba'ati aksamin itu adalah isim, huruf, isim. 6 dan 7 tadi sudah. Nomor 8. Aqra'u al-Qur'ana. Aqra'u itu walau secara makna saya sedang membaca, tapi sayanya ini tersimpan di dalam fiilnya. Artinya nggak ada kata ana di sini. Jadi hanya aqra'u itu maknanya sudah saya membaca. Jadi di sini kalau kita berbicara ini hanya ada 2 kata aqra'u dan kata al-Qur'ana. Aqra'u ini artinya membaca, di mana pelaku dari pembacanya adalah saya. Berarti aqra'u ini adalah fiil, al-Qur'ana, Quran itu juga merupakan kata benda, berarti isim, fiil dan isim. Yata'alamuna al-Qur'ana, yata'alamuna ini adalah belajar ya, belajar berarti yata'alamuna belajar berarti ini adalah fiil, al-Qur'ana berarti dia adalah isim. Fiil, isim, kata kerja, kata benda, 2 kata. Nomor 10 tadi sudah dikerjakan. Jadi seperti itu cara untuk mengidentifikasi kata dari mengidentifikasi kalimat dengan mempreteli bahasanya atau apa ya, membagi-bagi masing-masing katanya, mana yang isim, mana yang fiil, dan mana yang huruf. Ini ada sedikit tambahan bagaimana ternyata pembagian dari kalimat ini juga bisa berdampak pada pembagian jumlah.
Jumlah sudah paham ya? Jumlah adalah kalimat. Jadi ini itu jumlah. Zaidun kata, tolibun juga kata. Tapi zaidun tolibun itu menjadi kalimat kan gitu. Zaidun kalimah, tolibun kalimah. Zaidun tolibun ini menjadi suatu jumlah. Jumlah kalau sudah sempurna ini menjadi kalam. Dan di sini nomor 1 sampai 10 ini merupakan kalam semua. Artinya jumlah yang sudah sempurna, kalimat sempurna semuanya. Dari pembagian jumlah ini, jumlah-jumlah ini, nomor 1 ini merupakan jumlah yang apa? Dan ternyata kalau dalam bahasa Arab itu kita bisa lihat depannya. Bisa dilihat di sini. Nomor 1 depan sendiri ini isim. Nomor 2 depan sendiri juga isim. Suatu jumlah atau kalimat atau dalam hal ini kalam yang diawali dengan isim, maka dia disebut sebagai jumlah ismiyah. Jadi dalam hal ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 karena diawali dengan isim, dan isim di awalnya ini, maka nomor 1 sampai 5 ini disebut sebagai jumlah ismiyah. Jadi pembagian jumlah itu berdasarkan dari awalnya. Kalau awalnya itu isim, maka dia disebut sebagai jumlah ismiyah. Nomor 6 sampai nomor 10 berarti jelas karena dia diawali dengan fi'il. Nomor 6 sampai nomor 10 ini dia disebut sebagai jumlah fi'liyah. Apakah ada jumlah harfiah? Nggak ada, hanya ada 2. Jadi jumlah itu hanya ada 2 macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bagaimana cara kita tahu suatu jumlah itu ismiyah atau fi'liyah? Lihat depannya. Yang paling depan itu isim atau fi'il. Kalau isim berarti dia jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau fi'il berarti dia jumlah fi'liyah. Jadi seperti itu tentang pembagian kalimah, pembagian kata. Nanti kita lanjutkan ke detailnya, isim itu yang bagaimana, fiil yang bagaimana, huruf yang bagaimana, dan macam-macamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.